Mari adik-adik, pemuda-pemuda khususnya orang asli Papua yang bercita-cita masuk TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, datang ke Kodim, akan kita ajarkan, akan kita latih supaya bisa meraih cita-citanya. Dan saya tegaskan bahwa berbicara orang dalam tadi dengan sponsorship, tidak dipungut biaya sepeser pun, dan pendaftaran gratis, semuanya murni ditanggung negara. Kembali lagi saat ini di Papua Pos TV Podcast dengan hashtag membuka pikiran. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari wilayah teritorial Kodam 17 Cendrawasih, yang lebih spesifik lagi di wilayah teritorial Korem 173 Praja Vira Praja. Saat ini saya sedang dengan Komandan Kodim 1705 Nabire, Letkol Infantri Marudut H. Simbolon. Selamat sore, Komandan. Selamat sore. Ya, gimana kabar? Sehat-sehat? Puji Tuhan sehat lah. Ya, luar biasa. Ya, saat ini kita mungkin lebih mengobrol terkait dengan, kita akan membicarakan atau berbincang terkait dengan penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat, terutama di wilayah Kodim 1705 Nabire. Untuk sampai saat ini, sejauh ini, Komandan, kira-kira dari Kodim 1705 sendiri, apakah sudah memberikan sosialisasi ataupun publikasi kepada warga masyarakat di wilayah teritorial Kodim 1705 terkait penerimaan TNI Angkatan Darat? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Sebelumnya mungkin saya akan perkenalkan diri saya dulu. Saya Letkol Infantri Marudut Simbolon, Komandan Kodim 1705 Nabire, yang wilayah teritorialnya ada 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, dan Dogiai. Kemudian hubungan dengan pertanyaannya Abang tadi, apakah kami sudah publis? Sebenarnya ini mulai dari Jakarta sudah dipublis ke seluruh Indonesia untuk rekrutmen atau penerimaan melalui situs yang sudah disiapkan, situs rekrutmen TNI Angkatan Darat .mil.id. Maka pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak para pemuda-pemuda yang ada di wilayah teritorial kita untuk menggapai cita-cita apabila ingin bergabung dengan TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, maka kami siap untuk menerima dalam hal ini dengan seleksi-seleksi yang telah disiapkan oleh Angkatan Darat. Demikian, Bang. Ya, mungkin saat ini banyak dari pemirsa maupun warga masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Nabire, Bang. Tentunya di wilayah Provinsi Papua Tengah. Kebetulan kita menjadi ibu kota provinsi saat ini di daerah otonomi baru ini. Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul. Kira-kira menurut Abang sendiri, kira-kira syarat menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat itu seperti apa? Baik, Bang. Syarat menjadi TNI Angkatan Darat secara umum, yang prinsip sebenarnya bisa kita lihat dari pribadi kita supaya tidak kesannya menghafal. Kita bisa melihat postur secara fisik personil Angkatan Darat di seluruh wilayah Indonesia. Maka bisa kita jelaskan mulai dari awal bahwa seseorang yang akan masuk ke Angkatan Darat yang pertama harus berkewarganegaraan Indonesia. Itu udah pasti. Kemudian sehat jasmani. Sehat jasmani dalam artian mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki dia lengkap tanpa kekurangan sesuatu apapun. Terus kemudian yang ketiga, dilihat lagi dari persyaratan-persyaratan tinggi badannya, tetapi fisik juga. Kemudian perlu saya informasikan kepada seluruh yang menonton acara ini bahwa ada informasi terbaru untuk tinggi badan, karena melihat mungkin kondisi masyarakat yang antusias namun kadang kekurangan tinggi badan, maka yang sebelumnya 163 cm
menjadi 160 cm. Mendaftar bisa calon TNI Angkatan Darat yang sedang dibuka saat ini. Demikian, Bang. Oke. Luar biasa sekali penyampaian dari Pak Dandim 1705 Nabire tadi, di mana hal ini memang dibuka untuk umum. Yang menjadi salah satu syarat yaitu dia menjadi warga negara Indonesia. Itu yang terpenting. Kemudian yang berikut ya mungkin dari segi postur tubuh, kemudian tinggi badan. Ini menarik, Bang. Intinya begini, bahwa ada perubahan nih dari tinggi badan nih yang sebelumnya 63 sekarang udah turun menjadi 160. Apakah ini berlaku untuk seluruh Indonesia ataukah dikhususkan hanya untuk wilayah teritorial Kodim 1705 Nabire? Ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia yang mendaftar TNI Angkatan Darat. Oke. Ya, hal yang menarik lagi dari sisi kesiapan seorang ibaratnya orang yang untuk bisa melanjutkan atau mungkin ingin masuk dalam prajurit karir TNI Angkatan Darat, selain postur tubuh dan lain sebagainya, kira-kira apa-apa saja sih yang nanti akan dilakukan dalam setiap tes atau seleksi yang akan dilakukan oleh dalam arti untuk menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang diinginkan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan. Kira-kira tes-tes apa saja nanti yang diuji dalam seleksi ini? Baik, Bang, untuk tes sebenarnya secara otodidak, apalagi di zaman teknologi sekarang, Bang, ya, itu bisa dicek juga di YouTube. Tapi dalam kesempatan ini akan kami sampaikan bahwa ada beberapa tes dalam seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Itu akan diawali dari administrasi. Administrasi itu dia akan dimulai dari semenjak kita lahir, gampang. Maka di situ ada akte lahir. Kemudian begitu kita sekolah SD, maka ada ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, dan apabila ada prestasi-prestasi yang mendapatkan sertifikat atau piagam, dilampirkan untuk memperkuat atau menjadi nilai tambah dalam rekrutmen tersebut. Maka nanti dalam panitia pun akan menjadi pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh TNI Angkatan Darat. Kemudian setelah administrasi, lanjut nanti ada kesehatan, akan diperiksa kesehatan di luar dan di dalam. Kemudian jasmani ini yang meliputi, kalau abang pernah dengar ada lari, ya, itu namanya samapta A. Kemudian lagi nanti ada B. B ini ada di dalamnya itu ada sit up, ada pull up, ada shoulder run. Kemudian lanjut lagi nanti ada mental ideologi. Mental ideologi ini ada tertulis, kemudian ada wawancara untuk mengetahui ideologi dari calon tersebut. Harus berideologi Pancasila. Kemudian lanjut lagi ada psikologi, akademi, sampai dengan nanti panitia penentu terakhir ada pantohirnya, akan ditentukan dia lolos untuk mengikuti pendidikan. Maka hal-hal tersebut sebenarnya harus dilatih, ya, tidak bisa serta-merta langsung saya ingin masuk tentara, ya, terus kemudian langsung masuk pakai dinas, ya, tidak. benar. Jadi tetap dengan seleksi yang ketat untuk bisa bergabung dengan TNI Angkatan Darat. Demikian, Bang. Iya, tentunya banyak nih, Bang, cerita-cerita nih. Ini cerita-cerita Ya. Ya, ibaratnya gini. Sekarang tuh kalau mau masuk tentara, apalagi TNI Angkatan Darat, harus ada sponsorshipnya. Ini kan yang biasa nih yang kita dengar di luar, seperti cerita-cerita masyarakat. Aduh, harus pakai duit tuh. Tapi saya lihat dari penyampaian Abang tadi, dengan berdasarkan pribadi, Bang, Abang masuk tanpa duit, Bang. Murni, ada niat dan kemauan. Kira-kira sebenarnya apa sih yang sebenarnya tidak perlu ditakutkan oleh warga masyarakat yang ada di Nabire ini untuk menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat? Apalagi dibilang katanya untuk masuk dalam militer atau menjadi seorang prajurit itu harus ada sponsorshipnya. Kira-kira apa tuh, Bang? Sebenarnya yang sebenarnya itu bagaimana sehingga jangan ada seperti multitafsir yang mengatakan bahwa kita harus masuk
kalau mau jadi prajurit kita harus punya duit, kita harus punya ini, kita harus punya ini. Silakan Bang, kira-kira apa Bang yang bisa bagi sama mereka? Baik Bang, ini agak menarik Bang ya. Jadi sebenarnya kembali lagi kalau ke saya kan pure anak petani. Maka gagal pembahasan kita dengan sponsorship. Ya. Tidak mungkin dong anak seorang petani itu mensponsori anaknya kepada pejabat tertentu untuk dialokasikan, gitu ya, kalau sponsor ya, untuk dialokasikan masuk dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Menurut saya Bang, jadi tadi kan udah saya jelaskan di awal bahwa sebenarnya masuk tentara itu ada seleksi-seleksi dan tes-tes yang sekarang sudah open ya, semua bisa kita pelajari di media. Kesehatan apa sih yang harus saya siapkan, kan gitu. Kesemaptaan atau jasmani apa sih yang harus saya siapkan, ada semua di situ. Misalkan jasmani TNI Angkatan Darat, langsung keluar di YouTube itu ada. Harus 12 menit 3.200. Itu nilai 100 dan lain sebagainya. Kalau saya mental ideologi apa yang saya siapkan ada semua, tidak ada yang tidak ada. Mungkin orang abang juga itu yang upload di media-media sehingga bisa dibaca oleh masyarakat sekitar. Nah, kemudian kembali lagi ke sponsorship, itu tidak ada. Yang sekarang istilahnya gini Bang, apa? Ordal, orang dalam lah. Harus ada orang dalam. Itu gimana itu Bang? Jadi saya selaku Dandim mungkin gini aja ya, supaya ini terjawab lebih positif larinya, sponsorship. Karena saya bilang tadi di awal bahwa saya Dandim Nabire yang memiliki wilayah teritorial 3 kabupaten, Kabupaten Nabire, Dogiai, dan Intan Jaya, saya siap jadi sponsorship yang mendaftar. Sponsorship, ya kan? Maka sponsorship dalam artian di situ positif. Apabila datang ke Kodim, terus kemudian itu yang kita lakukan sekarang. Koramil ada seperti Koramil Kota Nabire, dia dari 2 bulan yang lalu sudah melatih, diajarkan anak-anak ini, adik-adik ini, kesehatan, cek dulu kesehatanmu. Kalau misalkan tidak memenuhi syarat untuk standar Angkatan Darat, tunda dulu, berobat dulu. Jasmani, sampai dengan yang lain-lain kita ajarkan, kita latih, sampai dengan dia siap tanding. Itulah sponsorship yang saya maksud. Jadi kalau misalkan dia sudah siap untuk tanding, terus kemudian secara pribadi kategorinya sudah termasuk dalam kategori untuk seorang prajurit, maka tidak ada alasan untuk menolak dia menjadi prajurit. Saya yakin dia akan masuk. Dan sangat banyak putra-putra atau pemuda-pemudi Nabire yang masuk menjadi TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, Bang. Luar biasa sekali Bang penjelasan Abang tadi, menarik itu. Karena begini Bang, karena istilah sekarang itu kalau tidak ada ordal susah. Ini kan bahasa-bahasa yang sekarang menyebar di mana-mana. Setiap kali mungkin ingin mendaftar menjadi seorang prajurit, waduh, kamu harus punya orang dalam tuh. Kalau nggak punya orang dalam, susah masuk kamu. Nggak mungkin bisa masuk lah. Kemudian hal ini kenapa saya tanyakan kepada Abang sendiri? Karena apa? Abang udah punya pengalaman tes, kemudian Abang juga sudah menjelaskan bahwa ya diri Abang yang sekarang ini itu pun tanpa sponsorship gitu loh, tanpa orang dalam. Ini membuktikan bahwa untuk adik-adik kita bahwa hilangkan prasangka-prasangka seperti itu, multitafsir seperti itu, karena itu tidak benar. Intinya bahwa apa yang kita lakukan ketika kita ada niat dan kita punya kemauan pasti akan berhasil. Kemudian diiringi dengan doa dan mungkin restu dari orang tua, itu pasti mungkin akan bisa lebih terwujud. Ini menarik sekali Bang. Dan yang mungkin bagi saya, kira-kira Bang, pesan-pesan Abang nih Bang, kepada adik-adik kita nanti yang akan mungkin melamar di prajurit TNI Angkatan Darat, terutama di wilayah teritorial Kodim 1705 Nabire. Kira-kira pesan-pesan apa sih yang Abang bisa berikan kepada mereka? Motivasi apa sih yang Abang bisa sampaikan kepada mereka? Terutama bagi adik-adik kita yang orang asli Papua, yang ingin menjadi atau berkarir di prajurit TNI Angkatan Darat. Baik, terima kasih Bang. Pesan-pesan saya mungkin ada 2 ya. Yang pertama, mari adik-adik, pemuda-pemuda khususnya orang asli Papua yang bercita-cita masuk TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, datang ke Kodim, akan kita ajarkan, akan kita latih supaya bisa meraih cita-citanya. Dan saya tegaskan bahwa berbicara orang dalam tadi dengan sponsorship, tidak dipungut biaya sepeser pun
dan pendaftaran gratis, semuanya murni ditanggung negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan belajar dan berlatih, maka bercita-citalah yang besar dan berani gagal. Ya. Demikian Bang, mungkin pesan singkat dari saya selaku kakaknya adik-adik yang akan bercita-cita masuk TNI Angkatan Darat. Ya, Terima luar kasih. biasa sekali. Kita ngobrol-ngobrol ini sampai nggak terasa nih waktu ini. Kadang-kadang kita ini pengen ngobrol panjang nih Bang, tapi ya karena kita dibatasi waktu, Abang juga punya kesibukan yang lain, mungkin akan melanjutkan kesibukannya untuk menjaga wilayah teritorial kita tentunya nih Bang. Ya, ini ya salah satu hal yang luar biasa. Dan mungkin ini menjadi sebuah motivasi bagi kita, bagi seluruh adik-adik kita, warga negara Indonesia, putra-putri Indonesia, dan khususnya bagi adik-adik kita yang ingin melamar menjadi prajurit TNI Angkatan Darat di wilayah teritorial Kodim 1705 Nabire, 1 sen pun tidak dipungut biaya. Dan tidak perlu takut dan tidak perlu ragu, karena tadi setelah disampaikan oleh Komandan Kodim bahwa semua ditanggung oleh negara. Ini hal yang menarik dan ini bisa menjadi motivasi buat adik-adik kita, terutama buat adik-adik kita yang orang asli Papua yang punya kemauan untuk berkarir di TNI Angkatan Darat. Terima kasih banyak nih Bang udah datang ke studio kita, udah ngobrol-ngobrol, udah saling interaksi, dan inilah harapan kita nih Bang. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih dengan hal-hal lain. Karena banyak nih saya lihat program-program TNI Angkatan Darat banyak nih ke depannya nih Bang ya. Sangat banyak Bang. Ya, mungkin ke depannya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait program-program apa sih yang kita bisa bagikan kepada publik dan mungkin diketahui oleh warga masyarakat Nabire pada khususnya dan pada umumnya di wilayah Provinsi Papua Tengah ini. Karena ini menjadi salah satu provinsi DOB terbaru yang kita lihat mungkin yang perkembangannya agak sedikit pesat Bang ya. Dari Abang pertama Banyak pesan. dan mungkin Abang juga salah satu dandim yang mungkin merasakan ibaratnya ya euforia perubahan dari kabupaten menjadi ibu kota provinsi tuh Bang ya. Iya, sangat. Karena mungkin yang pertama kali nih Bang ya, Iya. setelah Abang memimpin Kodim 1705 nih, kita berubah menjadi daerah otonomi baru, sebuah provinsi, dan mungkin harapannya ke depan ya, provinsi ini semakin maju lah Bang ya. Amin. Iya. Ya, mungkin ada lagi Bang yang ingin Abang bagi kepada adik-adik kita atau mungkin warga masyarakat Nabire. Tentunya yang mungkin Abang bisa bagikan terkait dengan tugas dan fungsi prajurit TNI Angkatan Darat. Mungkin saat ini kita cukupkan. Hanya mungkin saya berpesan kepada orang tua, apabila anak-anak kita memiliki cita-cita untuk bergabung di TNI Angkatan Darat, kami berharap supaya cita-citanya didukung maksimal dan diberikan doa supaya cita-cita anak-anak kita bisa tercapai. Amin. Demikian Oke, Bang. amin.